pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua nama Allah yang bergandengan, yaitu Al-Awwal dan Al-Akhir. Al-Awwal yaitu yang maha pertama, ya, yang maha awal atau pertama. Kemudian Al-Akhir yang maha terakhir. Maha terakhir. Baik, nama ini ya datang dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya. Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Hadid, ya, dalam surat Al-Hadid ayat 3. Surat Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin." Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, Allah berfirman, dialah yang awal, ya. Yang awal dan yang akhir. Kemudian dia al-zahir, yang paling unggul, ya, yang paling atas. Paling unggul atau paling atas. Al-batin, ya, paling, ya, apa yang paling berilmu, yang paling dekat. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, supaya melengkapi makna ini kita datangkan hadis, ya, di mana Rasulullah SAW yang paling ngerti tentang ayat ini. Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan. Kana Rasulullah SAW ya'muruna idza akhadna madja'ana an naqul. Ada Rasulullah SAW memerintahkan kami jika kami mau tidur hendaklah baca doa ini. Ini di antara doa mau tidur, ya. Kita tahu doa tidur sangat banyak, ya. Karena ketika seorang tidur dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa jadi dia tiba-tiba terkena musibah, bisa jadi dia meninggal dunia. Maka dia butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa tidur banyak, ya. Banyak sekali. Antaranya doa yang panjang ini. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allahumma, Rabb, pemilik langit dan penguasa bumi dan pemilik arsy yang agung. Rabbana wa rabb kulli syai', Rabb kami dan Rabb pemilik segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang membuka tumbuhan dan biji. Wa munazzilat Taurati wal Injil wal Furqan, yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan yang Engkau memegang ubun-ubunnya, yaitu segala makhluk yang Engkau pegang ubun-ubunnya, dan kami berlindung dari segala keburukan makhluk tersebut. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Perhatikan di sini. Di sini yang menjadi perhatian kita. Nabi berkata tentang al-awwal. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Yang artinya Engkau yang pertama, tidak ada sebelum Engkau segala sesuatu. Engkau yang pertama, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Sebelummu. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wa anta al-akhir falaysa ba'daka syai'. Wa anta al-akhir falaysa ba'daka syai'. Engkau yang terakhir, tidak ada setelahmu sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai'. Anta adh-dhahir, engkau yang maha zahir, itu maha tinggi. Falaysa fawqaka syai'. Engkau yang maha zahir,
tidak ada sesuatu pun di atasmu. Di atasmu. Kemudian yang terakhir, antal batin. Falaisa dunaka syai'. Engkau adalah yang maha batin, itu maha mengetahui, batin maha mengetahui. Tidak ada pun yang tersamar darimu. Engkau maha batin. Ada yang samar bagimu. Orang Arab mengatakan rajul mubtin, amr fulan, yaitu si fulan tahu persis tentang si fulan, disebut dengan dia ngerti batin ya. Baik, kemudian di akhir hadis setelah Rasulullah menyebut nama-nama Allah, permohonan Nabi, iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Iqdi 'anna ad-daina, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami, wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Jadi Rasulullah SAW bertawassul dengan nama-nama Allah ini untuk minta permohonan, wa iqdi 'anna ad-dain, lunasi hutang-hutang kami, wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Jadi makanya setelah Allah menyebutkan empat ini, perhatikan di sini Allah mengatakan dalam ayat huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang paling awal, dia yang paling akhir, dia yang paling tinggi, dia yang paling mengetahui. Maka di akhir ayat Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kata para ulama, ayat ini dalam surat Al-Hadid ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia menguasai ihatah, menunjukkan al-ihatah. Ayat ini menunjukkan al-ihatah, al-makaniyah, dan al-ihatah az-zamaniyah. Al-ihatah makaniyah maksudnya Allah meliputi segala tempat, meliputi segala tempat. Kemudian meliputi zamaniyah, meliputi segala waktu. Perhatikan, al-awwal wal akhir, dia yang awal dan yang paling terakhir. Berarti semua yang ada di antara keduanya Allah tahu. Semua yang ada di antara keduanya karena dia yang pertama dan yang paling terakhir, maka segala sesuatu dia yang tahu. Kemudian al-zahir al-batin, dia yang paling tinggi dan dia yang paling mengetahui yang paling dalam, maka Allah juga mengetahui secara semua yang terjadi di tempat manapun Allah tahu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah dan tidak ada yang lebih tahu tentang paling detail daripada Allah. Tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah, tidak ada yang lebih akhir daripada Allah. Kalau begitu, semua ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas jika di akhir ayat Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Karena semua sesuatu, segala sesuatu paling tidak akan terlepas dari ini, dari ihata al-makaniyah, dari makan maupun zaman, semuanya terikat dengan tempat, dan Allah Subhanahu wa taala tahu semua yang terjadi di tempat tersebut, dan Allah juga tahu semua yang terjadi di zaman tersebut. Maka wajarlah di akhir ayat Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ikhwan, adalah dua nama yang pertama, yaitu al-awwal wal akhir. Al-awwal wal akhirin, antal awwal, antal akhir. Ini yang mau kita bahas ya. Yang datang, jadi ayat ini al-awwal akhir datang dalam surat Al-Hadid dalam satu ayat saja, dan juga disebutkan dalam hadis al-akhir. Al-awwal akhir juga dalam hadis Abu Hurairah tadi, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik. Adapun makna al-awwal wal akhir ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling lebih tahu tentang makna hadis. Al-awwal maknanya inilah awal. Makna al-awwal. Kemudian al-akhir maknanya ini. Al-awwal yaitu antal awwal falaysa qablaka syai'. Tidak ada satu pun yang sebelum engkau. Engkau yang pertama. Antal akhir falaysa ba'daka syai'. Engkau yang terakhir dan tidak ada satu pun setelah engkau. Tapi kita akan rinci. Kita bicara al-awwal terlebih dahulu. Al-awwal. Maha awal. Al-awwal
Al-awwal adalah dari sisi wujud, maka Allah yang pertama. Yang pertama di azali, ya, azali. Sehingga tidak ada, perhatikan, tidak ada sebelum Allah ketika itu dan tidak ada yang bersama Allah. Allah ketika itu. Karena kalau ada yang bersama Allah berarti Allah bukan al-awwal, berarti ada dua al-awwal, ada Allah dan ada dia. Apalagi kalau ada yang sebelum Allah berarti dialah yang al-awwal bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman al-awwal melazimkan dari sisi wujud Allah yang pertama dan dia yang azali. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah dan tidak ada yang bersama Allah ketika itu, ya. Dalam sebuah hadis, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah bersendirian, tidak ada yang bersama Allah. Dulu Allah bersendirian, tidak ada yang bersama Allah. Tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting untuk kita ketahui karena menyelisih akidahnya falasifah yang mengatakan bahwasanya makhluk qadim atau azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang benar Allah dulu sendirian. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Semua makhluk dari tidak ada menjadi ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun. Dari sisi al-awwal ada makna yang perlu kita ambil. Allah adalah awal dari sisi wujud. Sehingga tidak ada sesuatu yang sebelum Allah, karena kalau ada sesuatu yang sebelum Allah maka dialah yang awal. Demikian juga tidak ada yang bersama Allah. Kalau ada yang bersama Allah berarti yang awal bukan cuma Allah saja, tapi Allah dan sesuatu tersebut, ya. Oleh karenanya dahulu Allah sendirian, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu wa lam yakun syai'un ma'ahu, ya. Wa lam syai'un qablahu, dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah, tidak ada yang sebelum Allah dan tidak ada yang selain Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada, ya. Kemudian di antara makna al-awwal yang kedua, sifat-sifat Allah juga termasuk dalam al-awwal. Dalam makna al-awwal. Itu sifat-sifat Allah juga azali. Yaitu sifat-sifat Allah juga azali bersama zat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di azali Allah bersama zat-zatnya. Jadi tidak ada sifat Allah dari tidak ada menjadi ada, ya. Artinya apa? Tidak ada sifat Allah yang dahulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Lalu muncul, ya. Karena kalau ada sifat Allah yang tadinya tidak ada kemudian muncul berarti sifat tersebut tidak azali, ya. Kan dulu tidak ada kemudian ada. Makanya sifat Allah semuanya azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berbicara, Allah Maha qudrah, Allah Maha iradah. Ini semua adalah sifat-sifat yang ada pada zat Allah meskipun Allah belum melakukannya. Meskipun Allah belum melakukannya, tapi sudah memiliki potensi untuk melakukannya. Kan sifat-sifat itu sudah menempel seperti Maha mencipta. Meskipun makhluk belum ada, Allah Subhanahu wa taala sudah disebut Maha Pencipta, ya. Sebenarnya disebutkan bahwasanya Allah Maha Pencipta sebelum ada makhluk dan Allah ada Rabb sebelum ada marbub, sebelum ada yang diciptakan. Demikian juga Allah Maha berbicara meskipun belum ada yang Allah ajak berbicara. Allah Maha Qudrah dan Allah Maha melakukan sesuatu meskipun Allah belum berbuat, ya. Jadi semua sifat-sifat Allah tidak ada yang dari tidak ada menjadi, tapi semuanya sudah azali, semuanya sudah azali. Taib, ini adalah makna dari sifat al-awwal atau makna nama Allah al-awwal. Nah, di sini ada pembahasan tentang makna nama al-qadim, ya. Al-qadim. Ini siapa?
Sudah. Al-Qadim ya. Sering disebutkan dalam apa? Istilah nama Allah Al-Qadim ya, atau disebut Al-Qadim. Al-Qadim, apa itu Al-Qadim? Secara maknanya azali ya. Al-Qadim ini bukan nama Allah. Bukan nama Allah. Karena kita tahu nama Allah adalah harus tauqifi, harus ada dalil. Tapi boleh mengabarkan tentang Allah dengan lafal Al-Qadim. Lafal Al-Qadim. Tapi Al-Qadim Al-Mutlaq. Kenapa Al-Qadim ada dua? Qadim itu secara bahasa ada dua. Al-Qadim, Qadim itu terdahulu, maksudnya yang terdahulu. Yang terdahulu, maka ini bisa Al-Mutlaq, mutlak. Inilah yang Allah boleh dikabarkan dengan Qadim ini. Allah boleh dikabarkan dengan ini. Dengan Qadim mutlak. Itu secara mutlak, dialah yang maha pertama. Tapi Al-Qadim juga ada yang disebut Al-Qadim nisbi. Nisbi yaitu relatif. Qadim relatif. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim." Dalam surat Yasin ayat 39 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal qamara qaddarnahu manazil." Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan rembulan kami tetapkan manzilah-manzilahnya sampai dia ke manzilah yang terakhir, kemudian dia kembali kepada tandan yang tua. Al-Urjunul Qadim ya. Al-Urjunul Qadim, Urjun Qadim maksudnya bukan yang paling pertama, tapi sebelumnya sudah ada urjun-urjun yang lain. Jadi tapi dia adalah nisbi. Nisbi, dia bukan yang paling pertama, tapi sebelumnya sudah ada yang lainnya. Tapi dia, misalnya saya mengatakan si A, si B, si C. Maka A datang pertama, B datang kedua, C datang ketiga. Saya boleh mengatakan B ini qadim dibandingkan dengan si C. Tapi dia nisbi. Dia dibandingkan A, dia bukan qadim. Tapi dibandingkan dengan C, dia adalah yang di luar ya. Tapi ketika kita mensifati Allah yang Al-Qadim, maksud para ulama ketika mengatakan Allah Al-Qadim, maksudnya qadim mutlak. Qadim mutlak. Jadi tidak boleh kita menamakan Allah dengan qadim. Kita mengatakan Abdul Qadim, enggak boleh. Kita bilang Abdul Awwal boleh. Ya, karena Al-Qadim tidak datang dalam lafal Al-Quran maupun Sunnah. Datang dalam Sunnah, tapi maksudnya bukan terhadap Allah, tapi sifat dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu doa, ya, Rasulullah berdoa, Allahumma a'udzubika wa sultanil qadim wajhil qadim, Allah min a'udzubika yang maknanya wa sultanihil qadim ya. Biwajhikal karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubika biwajhikal karim wa sultanikal qadim." Di sini, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan wajahmu yang mulia ya. Aku berlindung dengan wajahmu yang mulia wa sultanil qadim, dengan kekuatanmu dan kekuatanmu yang qadim, kekuasaanmu yang qadim. Perhatikan di sini mulia adalah sifat dari wajah. Makanya biwajhikal qadim, biwajhikal karim. Aku berlindung dengan wajahmu yang mulia. Yang mulia sini maksudnya wajah Allah yang mulia. Kemudian sultanikal qadim, dan kekuasaanmu yang qadim. Qadim ini juga adalah sifat dari kekuasaan. Jadi ya di sini tidak bicara tentang sifat terhadap Allah, tapi al-qadim adalah sifat daripada sifat. Sifat min sifat. Sifat Allah sultan disifati dengan qadim ya. Bukan tidak berbicara tentang sifat Allah, tetapi
sifat Allah yang disifati. Sultan Allah yang qadim. Yes. Sultan adalah sifat Allah disifati dengan qadim. Intinya tidak datang lafal al-qadim untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita menyebut nama Allah kita bilang nama Allah al-awwal bukan al-qadim. Adapun kita mengkhabarkan tentang Allah dengan qadim tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah karena maksud ketika kita maknakan al-qadim maksudnya qadim mutlak. Qadim mutlak yang mananya adalah azali ya, qadim mutlak ya, yang mananya adalah azali. Ini qadim mutlak ini boleh maksudnya adalah azali ya. Azali. Baik. Demikian juga ada ini sudah Win. Demikian juga ada nama yang sering disematkan kepada Allah. Jadi pengkhabaran tentang Allah macam-macam ya. Saya ulangi. Pengkhabaran tentang Allah. Tentang Allah terkait dengan nama Allah Al-Awwal. Nama Allah Al-Awwal. Ada yang mirip-mirip. Seperti tadi kita sudah bahas Al-Qadim. Al-Qadim tadi ini boleh. Boleh. Jadi kalau pengkhabaran yang penting maknanya benar, tidak harus dengan dalil. Ini boleh dengan syarat makna qadim adalah qadim mutlak. Qadim adalah al-qadim al-mutlak, bukan nisbi. Kalau nisbi berarti tidak mutlak. Ini boleh. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya ada yang menamakan dengan terkait dengan nama wajibul wujud. Ini juga sebagiannya. Menamakan dengan wajibul wujud. Wajibul wujud. Maksudnya dialah Allah yang wujudnya harus ada. Dialah Allah yang wujudnya adalah wajib. Adalah wajib. Ya, karena kita tahu wujud ada dua. Ini istilah falasifah, tapi bisa dibawakan kepada makna yang benar. Wujud ada dua. Ada wajibul wujud yang wujudnya harus ada. Atau ada tiga lah. Ada beberapa ya. Kemudian disebut mumkinul wujud. Wujudnya mungkin ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Kemudian mumtani'ul wujud atau mustahilul wujud. Wujudnya mustahil. Kalau ini tentu mustahil, tidak mungkin ada. Contoh seperti bahwasanya al-jam' bain naqidain menggabungkan dua hal yang kontradiktif, ini enggak mungkin ada. Atas sekaligus bawah, kanan sekaligus kiri, ini enggak mungkin ya. Ada sekaligus tidak ada ya. Ini enggak mungkin. Ini namanya wujudnya mustahil. Wajibul wujud itu wujudnya harus ada. Mumkinul wujud, wujudnya mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Seperti kita. Kita ini tidak harus ada. Saya misalnya tidak harus ada. Saya tidak ada juga ada masalah. Alam tetap berjalan. Saya ada pun oke, tidak ada juga tidak jadi masalah. Disebut dengan mumkinul wujud. Dan mungkin wujud ini dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada jadi ada. Inilah wujud makhluk. Hadis. Yang wajibul wujud ini wujudnya harus ada. Dia sebagai penopang mumkinul wujud. Penopang mumkinul wujud. Kalau tidak ada Allah maka tidak ada wujud karena Allah yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan wujud-wujud yang lain karena Dia pencipta. Nah, kalau ada istilah wajibul wujud, ini memang ada pembahasan wajibul wujud, maka kalau maknanya seperti ini maka boleh. Maknanya seperti ini boleh, ya. Wajibul wujud ya. Nanti ada falasifah punya istilah lain yang maknanya batil ya. Taib yang juga mirip pengkhabaran terkait dengan nama al-awwal di antara juga misalnya al-illatul ula. Mereka namakan dengan al-illatul al-ula, sebab pertama. Atau causa prima. Nah, ini kebanyakan kalau yang menyatakan ini maksudnya jika saya katakan dua kemungkinan.
Jika maksudnya adalah wajibul wujud, jika maksudnya adalah Maha Pencipta, seperti ini wajibul wujud. Maksudnya Maha Pencipta. Maha Pencipta maka tidak mengapa, maka benar. Jika maksudnya lain, jika yang dimaksud adalah istilah falasifah Yunan, maka ini tidak boleh. Filsafat Yunani, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh, kita jelaskan setelah ini. Baik. Al-falasifah menamakan Allah dengan illatul ula, sebab utama, sebab pertama, karena mereka mengatakan makhluk adalah akibat. Makhluk adalah akibat sementara Allah adalah sebab, tetapi bukan makhluk, bukan dari tidak ada menjadi ada. Tetapi dengan sebab Allah ada makhluk dan makhluk adalah akibat, dan akibat dan sebab tersebut datang bersamaan. Bukan sebab dulu baru akibat dulu. Ini kata mereka. Dan banyak syubhat mereka, saya tidak ingin jelaskan sini. Tapi intinya mereka bermaksud dengan al-illatul ula, Allah adalah sebab pertama, maksudnya makhluk adalah akibat dan makhluk bersamaan dengan Allah. Jadi Allah tidak mendahului makhluk dalam keberadaannya, tapi makhluk dan Allah bersamaan ada. Mereka namakan Allah dengan al-illatul ula, sebab pertama, adapun makhluk adalah akibat. Kalau maksudnya seperti istilah Yunani yang mengatakan Allah al-illatul ula dan makhluk adalah sebab, adalah akibat, sementara keberadaannya bersama-sama azali, maka inilah kekufuran. Justru ini bertentangan dengan sifat al-awwal. Karena al-awwal adalah laisa, tidak ada yang sebelum Allah dan tidak ada yang bersama Allah. Allah dulu sendirian. Tapi ini menurut falasifah dan seluruh falasifah seperti Aristoteles, kemudian Plato, kemudian Plotinus, semuanya mengatakan bahwasanya alam azali. Ya, alam adalah azali dengan logika berfikir mereka. Maka jika dimaksud dengan al-illatul ula, justru ini bertentangan dengan makna al-awwal. Maka waspada, tidak semua istilah yang disematkan kepada Allah kemudian bisa kita terima. Tapi kalau al-qadim oke, wajibul wujud jika maksudnya adalah Maha Pencipta maka oke. Karena wajibul wujud juga bisa dibawa ke makna al-illatul ula, tergantung ya. Tapi kita harus mengerti apa maksudnya. Demikian al-illatul ula, kalau maksudnya Allah Maha Pencipta maka benar ya. Mereka namakan illah, sebab utama. Karena Allah yang sebab menciptakan alam semesta. Dan tapi kalau maksudnya adalah akibat yang bersamaan dengan illah, akibat yang bersama dengan sebab, bersamaan beradanya, maka ini menunjukkan bahwasanya alam semesta azali itu adalah kekufuran, justru bertentangan dengan al-awwal. Taib. Kita selesai dari al-awwal. Sekarang kita bahas al-akhir. Al-akhir, yang terakhir. Waktu kita bilang abadi, ya, dia bilang apa? Yang abadi. Daimun ila intiha, yaitu abadi. Abadi yang paling terakhir. Yang Nabi SAW telah mengatakan, antal akhir falaysa ba'daka syai'. Kata Nabi SAW, antal akhir falaysa ba'daka syai'un. Engkau yang terakhir. Tidak ada setelahmu sesuatu pun. Ya, ini sangat jelas bahwasanya Allah lah adalah penghujung dari segala sesuatu. Maka di sini ada dua makna. Ya. Maknanya apa? Yang pertama, secara zaman maka Allah yang paling terakhir. Maka Allah yang paling terakhir jadi abadi. Yang paling terakhir dan abadi. Baik, mungkin yang bertanya, Ustaz, bukankah makhluk nanti di surga atau neraka juga abadi? Apakah ini tidak bertentangan dengan al-akhir? Ya. Pertanyaan syubhat misalnya. Bukankah penghuni surga, penghuni neraka abadi?
apakah mereka abadinya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita bilang keabadian mereka berbeda dengan Allah di dua sisi. Jawab, keabadian mereka berbeda. Mereka berbeda di dua sisi. Yang pertama, mereka pernah fana. Mereka pernah fana. Pernah mati atau fana. Bukankah Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan", semua yang di atas bumi fana, itu akan sirna, ya. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Semua yang di atas muka bumi semua akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fi sur fa sa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa man syaa Allah." Semua ketika ditiupkan sangkakala pertama, semua langit dan bumi semuanya mati. Kecuali yang Allah kehendaki dikecualikan. Artinya secara umum makhluk semuanya pernah mati, manusia akan mati meskipun dibangkitkan lagi, ya. Jadi mereka pernah mati atau pernah fana, dan itu ciri makhluk. Ciri makhluk semuanya fana. Adapun mereka dibangkitkan kembali untuk abadi, jikapun mereka dibangkitkan untuk abadi, maka mereka abadinya tidak secara zatnya, tetapi diabadikan oleh selainnya. Maka mereka tidak abadi secara zat mereka, secara zat sendiri. Tapi diabadikan oleh Allah. Jadi Allah yang mengabadikan mereka. Ya, berbeda dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala dia abadi secara zatnya sendiri. Memang zat Allah abadi, ya. Adapun makhluk dia tidak abadi. Dia kenapa dia tidak abadi? Karena dia pertama tidak ada, kemudian menjadi ada, ya. Kemudian dia pun abadi bukan karena secara zatnya, tetapi dia abadi karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tambah juga, mungkin bukan dari dua sisi, tiga sisi, ya. Tiga sisi. Saya ulangi. Yang kedua, ini yang pertama. Ini yang ketiga. Yang pertama yang mana? Yang pertama, mereka pernah didahului dengan ketiadaan. Didahului dengan ketiadaan. Dengan ketiadaan. Sehingga mereka abadinya berbeda. Adapun Allah dimulai dengan azali. Tidak tanpa permulaan, kemudian abadi. Adapun makhluk-makhluk mereka asalnya tidak ada. Kemudian mereka pernah hidup, kemudian mereka pernah dimatikan juga, kemudian mereka dibangkitkan untuk abadi. Abadi itu pun karena diabadikan oleh Allah, tidak abadi dengan sendirinya. Nah, ini maksud dari Allah adalah akhir. Ini makna pertama. Makna yang kedua, bahwasanya segala sesuatu kembali kepada Allah. Karena dialah yang akhir. Dialah yang akhir. Yang al-akhir. Wa anna ila rabbikal muntaha. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran, wa anna ila rabbikal muntaha. Muntaha. Segala sesuatu ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara makna al-akhir terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala al-akhir. Maka kalau seorang beribadah, dia ibadahnya kepada Allah, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. An-Najm ayat 42, ya. Tapi ini kira-kira ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata,
tentang wa anna ila rabbikal muntaha, ya. Minhu al-mabda' wa ilaihil ma'ad. Semua permulaan dari Allah dan kembali segala pengembalian kembali kepada Allah. Kenapa? Wa huwal awwal wal akhir. Karena al-awwal dan akhir berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi segala sesuatu kembali kepada al-ghayat wa nihayat kulluha ilaihi tantahi. Segala tujuan, segala kesudahan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Segala fantahat ilaihil ghayat wa nihayat. Ya. Maka semua tujuan, semua kesudahan, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, apa faedah kita beriman dengan nama ini? Terakhir kita bahas. Silakan. Faedah beriman dengan dua nama ini, al-awwal wal akhir. Di antaranya satu berdoa dengan bertawasul dengan nama ini. Sebagaimana tadi yang Rasulullah ajarkan, doa sebelum tidur kita bacakan kembali, ya, agar kita terbiasa mendengarkannya. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Jadi Rasulullah buka doanya Allahumma, yaitu ya Allah rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Pemilik langit dan pemilik bumi, pemilik arsy yang agung. Rabbana wa rabb kulli syai. Rabb segala sesuatu dan Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Falikal habbi wan nawa. Dialah Allah yang telah memecah benih dan memecah bibijian untuk menumbuhkan tumbuhan. Wa munazzilat Taurati wal Injili wal Furqan, yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Aku berlindung kepada Engkau dari segala sesuatu yang Kau memegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awwalu wa falaysa qablaka syai'. Sungguhnya Engkau adalah ya Allah yang Maha Awal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan Engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Tidak, Engkau yang Maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darimu. Wa antal batin, dan Engkau Maha mengetahui, tidak ada wa laisa dunaka syai', tidak ada pun yang tersembunyi darimu. Iqdi anna ad-daina, ya Allah lunaskan hutang-hutang kami, ya. Wa aghnina 'anil faqr, dan cukupkan kami dari kefakiran, yaitu jauhkan kami dari kefakiran. Jadi berdoa dengan nama ini tadi di antaranya doa tidur. Doa sebelum tidur. Kemudian di antara yang bisa kita ambil dari faedah beriman dengan ini, ya, manusia tidak sombong, ya, agar tidak sombong. Dia tahu bahwasanya dia dulu bukanlah sesuatu. Dia dulu tidak ada, yang ada dulu cuma Allah. Kenapa? Yang ada dulu hanya Allah. Dahulu hanya Allah. Adapun dia manusia bukan sesuatu pun, bukan sesuatu apapun. Tidak ada dan tidak disebut-sebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Tidak akan datang kepada manusia suatu masa di mana dia bukanlah sesuatu apapun. Dia tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Maka jangan sombong, dia pun tidak ada dan dia pun diciptakan oleh dengan proses. Keluar dari imahin, dari air yang hina, keluar dari kemaluan lelaki sebagai air mani, kemudian keluar dari kemaluan wanita sebagai anak, dan dulu hidup di dalam perut seorang wanita, dan seterusnya, penuh dengan kotoran dan macam-macamnya. Maka seorang jangan sombong ketika dia mengetahui bahwasanya dia dulu bukanlah apapun. Sehingga ketika dia tahu antal awal, ya Allah Engkau lah yang paling awal, maka dia tahu bahwasanya ini bukanlah apa-apa. Kemudian di antara juga yang buat dia tidak sombong, ya. 3, agar lebih tidak sombong lagi. Dia tahu bahwasanya segala kelebihannya bersumber dari Allah. Segala kelebihannya bersumber dari al-awwal. Dari al-awwal. Maka dia tidak sombong, sehingga tidak ujub. Agar tidak ujub. Kemudian antara faedah yang kita beriman dengan al-awwal wal akhir, yaitu agar ikhlas beribadah.
pada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah al-akhir. Karena dia adalah al-akhir. Yang segala sesuatu kembali kepadanya. Yang segala sesuatu kembali kepadanya. Jika Allah adalah al-awwal yang menciptakan kita, maka dia al-akhir, segala tujuan ibadah kita kembali kepadanya. Sehingga orang kalau tahu al-awwal akhir, maka dia maka dia tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah al-akhir, segala sesuatu kembali kepadanya, wa anna ila rabbikal muntaha, segala kesudahan kembali kepada Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah, maka beribadahlah hanya kepada Dia yang kita beribadah kepada al-awwal, karena Dia juga adalah al-akhir ya. Kemudian di antara faedah yang kelima, jika hamba tahu dia fana, maka dia bersiap. Dia tahu kita tidak akan abadi. Kita ini fana, kullu man 'alaiha fan. Kita mau akan meninggal. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang akan persiapan untuk bertemu dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Kemudian di antara faedah ya, dia tahu fana, ngapain kita mau sombong-sombong? Kita akan fana, kita akan diminta pertanggungjawaban, kita akan mati semuanya. Kemudian yang keenam, jika kita tahu adalah awal dan akhir, maka kita akan sempurna iftiqar, yaitu kehinaan, ketundukan kepada Allah, ketundukan dan membulatkan kebutuhan hanya untuk Allah. Kepada Allah. Karena kita tahu kita ini nothing, kita ini dulu bukan sesuatu pun, dan segala kebaikan semuanya sumber kepada Allah. Gitu kita benar-benar menunjukkan kita tawakal kepada Allah. Saya ini bukan siapa-siapa, Allah. Maka kita pun benar-benar fokus meminta kepada Allah. Kita bulatkan kemiskinan kita, kehinaan kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mengetahui maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. 7. Mengetahui maha sempurna Allah. Karena Allah sudah ada sebelum yang lain ada. Beda dengan kita manusia, sebenarnya Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Allah sebelum kita makhluk ini sudah sempurna. Adapun kita tidak sempurna. Kita butuh dari tidak ada menjadi ada. Kita butuh setelah ada pun butuh untuk banyak hal supaya kita bisa bertahan hidup dan seterusnya. Sehingga kita Allah sudah sempurna sebelum kita ini ada. Kita mengetahui kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala ya. Ada isyarat juga disebutkan oleh sebagian ulama yang ke-8. Isyarat tentang keutamaan al-awwaliyah. Yang duluan, yang lebih dahulu. Lebih dahulu, lebih utama. Allah dia yang karena dia maha pertama, karena dia yang paling utama. Maka demikian lihatlah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa disebut dia mulia? Di antara sebabnya dia bicara lebih dahulu. Masih digendong sudah bisa ngomong. Ya, semakin dia lebih bicara, semakin lebih mulia. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya keberadaan lebih dahulu itu lebih utama. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran banyak. Wasabiquna sabiqun. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba yang duluan. Wasari'u. Cepatlah ya. Rasulullah menyuruh kalau kita sholat suruh saf yang paling pertama dan seterusnya. Maka seorang berusaha menjadi pertama dalam kebaikan. Ya, maka berusaha menjadi yang pertama dalam kebaikan. Jangan tunggu orang lain. Orang lain belum, kita duluan. Kita duluan ini, kita duluan anu, dalam sedekah, duluan dakwah, duluan kita duluan. Karena yang pertama itu lebih utama. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.